wabarakatuh. Halo sahabat bidan, kami dari mahasiswa D4 Kebidanan STIKAS Indonesia Maju. Dalam video kali ini kami akan mempraktikkan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan antenatal care, di mana pemeriksaan ini adalah salah satu program pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya. Tujuan dari ANC ini yaitu untuk meminimalisir resiko komplikasi dan membantu meningkatkan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Pemeriksaan dalam ANC ini mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan protein dalam urin, pemeriksaan gula dalam urin, dan pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah. Minimal kunjungan ANC selama masa kehamilan ada 6. 2 kali kunjungan di trimester 1, 1 kali kunjungan di trimester 2, dan 3 kali kunjungan di trimester 3. Kita langsung aja ya ke prakteknya, yuk. Sekarang saya akan memperlihatkan alat-alat untuk pemeriksaan antenatal care. Di sini ada 2 buah bak instrumen. Yang satu bak instrumen berisi handscoon. Selanjutnya bak instrumen yang berisi cocor bebek dan tong spatel. Selanjutnya ada kom tertutup yang berisi kapas. Selanjutnya ada 3 buah kom kecil. Selanjutnya ada penlay. Lalu ada refleks patella. Lalu ada metlin dan termometer. Selanjutnya di sini ada tensimeter. Lalu ada termometer. Dan di sini juga ada line. Ada 2 buah bengkok, yang satu bengkok berisi pot urin beserta tisu kering. Selanjutnya di sini ada 5 baskom. Yang satu untuk air klorin. Selanjutnya ada air DTT. Ini ada baskom yang ketiga berisi tempat sampah kering. Selanjutnya baskom yang keempat untuk tempat sampah medis. Dan baskom yang kelima untuk pakaian kotor yang telah dipakai oleh pasien. Di sini juga ada timbangan untuk mengukur berat badan pasien. Lalu ada perlak dan pakaian pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Nah, Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Alika ya, Bu ya, yang bertugas pada hari ini di klinik Indah. Nah, Ibu, kalau boleh saya tahu siapa namanya? Yasmin. Yasmin. Kalau suami Ibu siapa namanya, Bu? Agung. Agung. Umur Ibu berapa, Bu? 24. 24. Suami Ibu? 26. Ibu agamanya Islam ya, Bu ya? Iya. Iya. Suami Ibu sama? Iya. Sama. Ibu pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. SMA. Suami Ibu? S1. S1. Ibu bekerja apa di rumah? Di rumah. Di rumah. Suami Ibu? Usaha. Usaha ya. Ibu udah pernah cek golongan darah belum? Udah. Udah. Golongan darahnya apa? O. Suami Ibu apa? A. A ya. Ibu alamatnya di mana? Di Cendana Residen. Cendana Residen. Suami Ibu sama? Iya. Iya. Nah, Ibu hari ini keluhannya apa? Ada yang dirasakan? Cuman mau periksa kehamilan aja. Oh iya. Karena Ibu akan periksa kehamilan, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Ada pemeriksaan fisik, laboratorium urin Ibu dan darah Ibu untuk memastikan apakah ada ketidaknormalan pada kehamilan Ibu ataukah tidak ya, Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak, udah. Enggak. Sudah. Silahkan tanda tangani di bawah ini ya, Bu ya. Nah, Ibu, sekarang saya mau tanya, Ibu ini kehamilan yang keberapa? Kedua. Kedua ya, Bu ya. Menurut hitungan Ibu, ini berapa bulan? 8. 8 bulan ya, Bu ya. Nah, Ibu, saya mau tanya, Ibu pertama kali haid umur berapa? 13 tahun. 13 tahun ya. Haidnya suka teratur nggak? Teratur. Teratur. Teksturnya gimana? Misalnya kental atau bergumpal-gumpal, kan kadang suka ada yang bergumpal-gumpal. Terus kadang ada yang cair. Ibu gimana? Biasa aja. Biasa aja ya, Bu ya. Nah, Ibu suka haid berapa hari? 7 hari. 7 hari. Suka sakit enggak?
awal pas mau haid aja. Awalnya aja ya. Nah ibu, pas ibu tahu ibu hamil, tanda-tandanya bagaimana? Mual, pusing, lemas gitu ya. Terus pas tahu mau dites pack positif. Udah tes pack. Udah USG? Udah. Kehamilan ibu sudah besar ya bu ya, sudah 8 bulan. Sering ada pergerakan janin nggak? Ada. Pergerakannya bagaimana ibu? Nendang-nendang. Nendang ya bu ya. Ibu tadi kan yang dirasakan mual ya bu ya. Selain mual, apa ada yang dirasakan lagi? Pusing. Pusing ya bu ya. Nah ibu biasanya makan berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali ya bu ya. Kalau BAB, BAK? BAB-nya 2 kali sehari, BAK-nya lancar. Yang normal ya bu ya. Ibu gimana? Ada aktivitas gak di rumah yang memberatkan ibu? Nggak ada. Nggak ada ya bu ya. Tidur siang cukup? Cukup. Cukup. Tidur malam? Cukup. Cukup ya bu ya. Nah ibu selama kehamilan ini sudah pernah disuntik belum di lengan atas imunisasi tete? Udah. Udah berapa kali satu? Umur 3 bulan. Oh, iya. Nah ibu sebelumnya menggunakan kontrasepsi apa? Suntik. Suntik yang 3 bulan atau 1 bulan? 3 bulan. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Nah ibu anak yang pertama ada? Ada. Ada. Jenis kelaminnya wanita atau pria? Pria. Pria, cowok ya bu ya. Nah ibu ingat nggak berat badan sama tinggi badannya berapa dedenya? Berat badannya 3,2. 3,2. Tinggi badannya 52. 52 ya bu ya. Nah ibu lahirnya cukup bulan bu atau prematur? Cukup bulan. Cukup bulan, bagus ya bu ya. Berarti ibu tidak pernah keguguran ya bu ya. Nah ibu lahirnya sesar apa normal? Normal. Normal, alhamdulillah ya bu ya. Ditolongnya sama bidan apa dokter? Bidan. Bidan. Nah ibu selama hamil atau pas persalinan ada komplikasi nggak? Enggak ya bu ya. Nah ibu sekarang lagi berobat jalan nggak ke dokter? Enggak ya bu ya. Ada keturunan nggak misalnya penyakit jantung atau hiper dari keluarga? Alhamdulillah nggak ada. Enggak ada ya bu ya. Nah, ada yang ngerokok nggak di rumah? Nggak ada. Ibu sendiri ngerokok? Enggak ya bu ya. Nah ibu mohon maaf, saya mau tanya, ini pernikahan yang keberapa dengan suami? Yang pertama. Yang pertama, udah berapa lama berarti? 4 tahun. 4 tahun ya bu ya. Nah ibu maunya anak yang dikandung sekarang cowok apa cewek? Cewek, tapi ya sedikasihnya. Ya, harus tetap sayang ya bu ya, mau cewek apa cowok juga. Iya. Nah ibu gimana, seneng gak sama kehamilan sekarang? Senang. Seneng, keluarga seneng? Senang. Keluarga ngedukung ya bu ya, suami seneng? Senang. Nah ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama suami, sama anak. Oh iya, sama suami sama anak ya bu ya. Nah di keluarga ibu ada kebudayaan nggak atau adat istiadat seputar kehamilan, misalnya 4 bulanan? Iya, syukuran Ya? 4 bulanan, 7 Oh bulan. iya. Ibu sekarang seperti yang tadi saya bilangnya di awal akan ada pemeriksaan urin, namun nanti pemeriksaannya, tapi sekarang ibu boleh ganti baju dulu, lalu nanti air pipisnya masukin ke dalam sini ya bu ya, dalam botol kecil ini. Silahkan bu, di sebelah sana. Sementara pasien ganti baju, pemeriksaan menyiapkan alat untuk pemeriksaan kehamilan dan dekatkan alat ke tempat pemeriksaan. Setelah itu, lakukan cuci tangan, dan sesudah cuci tangan memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, pasien kembali dari ganti pakaian, ambil botol urin, dan berikan label nama pasien. Setelah itu, lakukan pemeriksaan berat badan di sebelah sini, Bu. 70 kilo. Lakukan pemeriksaan tinggi badan sebelah sini, Bu. 167. Dan lakukan pemeriksaan tekanan darah. Maaf ya, Bu. Dicek dulu.
Hasilnya normal ya Bu, 110/70. Dan sekarang Ibu bisa pindah ke kasur untuk pemeriksaan selanjutnya. Silakan Bu. Setelah itu tutup sampiran, rapikan dan dicek nadinya. Dicek nadi 4 kali 1 per menit. Setelah itu dicek suhunya. Maaf ya Bu, dicek dulu. Sama 4 kali 1 per menit. Setelah itu masukkan ke klorin, sabun, dan air biasa. Dan ceklah pernapasan sama 4 kali 1 per menit. Setelah itu, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ibu, maaf ya, dibuka dulu. Saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala. Tidak ada lesi, tidak ada benjolan, rambut berwarna hitam, tidak rontok, tidak ketombe, dan kepala bersih. Lanjut ke muka, tidak ada udin, tidak pucat, dan tidak ada kloasma gravidarum. Lanjut ke mata. Mata simetris, konjuktiva merah muda, sklera putih, dan pupilnya bagus, simetris. Lanjut ke hidung. Tidak ada pengeluaran, tidak nyeri tekan, dan tidak ada benjolan. Tidak ada sekret. Lanjut ke telinga yang paling jauh, tidak ada pengeluaran dan pendengaran baik, simetris dan kebersihan bersih. Lanjut ke mulut, bibir berwarna merah muda dan lembab, gigi tidak ada bolong dan tidak ada karies. Lanjut ke lidah menggunakan tong spatel dan tidak ada stomatitis. Setelah itu, lanjut ke leher. Ibu nelen sambil ditekan-tekan, tidak ada nyeri, tidak ada rasa nyeri dan tidak ada pembekakan kelenjar tiroid dan getah bening. Selanjutnya, si ibunya disuruh buka baju. Untuk pemeriksaan selanjutnya, dilihat pembesaran dari samping. Setelah itu, dilihat puting susunya menonjol atau tidak. Ibu, maaf, tangannya dua-duanya keataskan. Setelah itu dipalpasi untuk dilihat tidak ada benjolan atau tidak ada tumor. Dan satu lagi, Ibu, tangannya diturunkan, naikkan satu lagi, dipalpasi. Tidak mengeluarkan cairan atau air ASI dan tidak nyeri tekan. Setelah itu lanjut dilihat tidak ada bekas luka operasi, tidak ada pembesaran, dan tidak ada striae gravidarum dan linea alba atau nigra. Tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran liper. Setelah itu, Ibu angkatkan kakinya, tekukan. Disentrakan dulu Helpot 1 untuk mengetahui apa yang di atas fundus ibu dan mengukur fundus uteri. Dari bawah, simfisis pubis sampai fundus uteri. Setelah itu, Leopold 2 menentukan apa yang di kanan kiri ibu bila keras seperti papan, yaitu bagian punggung. Kalau bagian kecil yaitu ekstremitas, dan ini hasilnya puka. Lanjut ke Leopold 3 untuk menentukan apa yang ada di bawah perut ibu, itu harus sudah masuk kepala. Leopold 4 untuk lebih jelasnya kepala sudah masuk atau belum. Masuk divergen, belum masuk konvergen. Hitung DJJ menggunakan Linex dalam 1 menit penuh. Lakukan ekstremitas pemeriksaan infeksi dan palpasi bagian punggung kaki, cubit, turgo kulit baik dan tidak ada udim. Lanjut ke tangan, dicubit, turgo kulit baik, tidak ada udim. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan anogenital. Sebelumnya kita persiapkan dulu pasien,
mengambil posisi untuk pemeriksaan, kemudian menutupi tubuh pasien. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah, lalu memakai handscoon. Sebelumnya kita lepaskan dulu perhiasan dan jam tangan ya. Setelah memakai handscoon, kita jelaskan dulu tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Lanjut kita persiapkan alat, yaitu kita alasi dulu dengan perlak. Setelah dialasi, kita dekatkan alat-alatnya. Lalu kita mulai pemeriksaannya. Membersihkan vagina dari bagian terluar sampai bagian terdalam. Sembari kita melihat tidak ada tukak atau luka, tidak ada varises, dan tidak ada pengeluaran cairan. Lalu kita membuka uretra dan pembuluh scan untuk mengeluarkan cairan nanah. Selanjutnya kita palpasi kelenjar Bartholin untuk mengetahui adanya pembengkakan, massa atau kista, serta adanya cairan. Setelah itu kita selalu mengamati wajah ibu dan kita bilang kepada ibu, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mengenakan ibu bilang ya. Selanjutnya kita masukkan alat spekulum ke dalam vagina ibu. Sebelumnya kita izin terlebih dahulu. Setelah spekulum masuk, kita lihat porsionya ada di mana. Setelah terlihat porsio, ternyata terdapat tanda-tanda Chadwick, porsio bagus. Selanjutnya kita keluarkan lagi alatnya. Izin lagi kepada ibu, saya akan mengeluarkan alatnya. Tarik nafas ya Bu. Setelah keluar spekulum, lalu kita masukkan 2 jari ke dalam vagina ibu untuk melihat pembukaan. Setelah ketemu pembukaan, tidak ada pembukaan dan tidak ada rasa nyeri karena gerakan. Selanjutnya, tangan kiri kita memegang abdomen ibu. Palpasi, ukuran porsio baik, bentuk baik, posisi di depan, mobilitas baik, terdapat kelunakan dan tidak ada massa. Selanjutnya kita bereskan alat-alat yang telah dipakai tadi. Kita rendam di air klorin. Selanjutnya kita posisikan ibu miring. Kita lihat bagian anusnya tidak ada hemoroid, tidak ada varises, dan tidak udim. Setelah itu kita posisikan lagi ibunya terlentang kembali. Selanjutnya kita lepas handscoon yang telah dipakai tadi. Kita rendam juga di dalam air klorin. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk duduk bersila. Kita lakukan pemeriksaan ginjal dengan cara diperkusi bagian pinggang belakangnya. Setelah itu anjurkan pasien untuk kakinya berselonjor ke bawah bed. Kita lakukan refleks patella. Refleks patella baik. Selanjutnya anjurkan pasien untuk ganti baju. Sembari pasien mengganti baju, kita bereskan tempat tidur pasien. Pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Sahli. Ini alat dan bahannya. Yang pertama ada larutan HCl. Yang kedua ada aquabides. Terus ada 1 set alat hemoglobin.
ada bengkok, ada lancet, ada handscoon, bak instrumen, dan cup alkohol swab atau kapas alkohol. Baik Ibu, nah pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah. Tujuannya untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah Ibu apakah nanti Ibu termasuk anemia atau tidak. Karena jika Ibu termasuk anemia nanti akan berpengaruh tidak baik terhadap kehamilan dan janinnya. Nanti prosedurnya saya akan mengambil darah dari ujung jari Ibu menggunakan alatnya. Kemudian nanti setelah saya ambil darah Ibu akan saya bawa ke laboratorium dan setelah hasilnya keluar nanti akan saya sampaikan kepada Ibu kembali ya. Bagaimana Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah paham ya Bu sampai sini? Baik Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya pemeriksaannya. Langkah yang ketiga yaitu isilah tabung sahli dengan larutan HCl 0,1% sampai batas angka 2 pada tabung skula. Selanjutnya, lakukan desinfektan dengan menggunakan alkohol swab pada ujung jari yang akan ditusuk. Kemudian tusuk jari dengan lancet steril. Bersihkan darah yang pertama keluar dengan menggunakan tisu kering. Kemudian, gunakan pipet untuk menghisap darah sampai darah mencapai pada garis warna biru pada tabung atau angka 20 mm. Setelah itu, masukkan pipet ke dalam tabung skula pada tabung sahli, kemudian keluarkan darah sambil menarik pipet keluar. Lalu aduk HCl dengan darah sampai benar-benar tercampur. Diaduknya dengan menggunakan pengaduk yang telah ada pada standar hemoglobin. Kemudian setelah darahnya tercampur dengan HCl, lalu ditetesi dengan Aquades tetes demi tetes ke dalam tabung sahli, sambil nanti setelah ditetesi langsung diaduk kembali. Aduk kembali setelah ditetesi sampai warnanya sama dengan warna standar. Jika warnanya belum sama, maka ditetesi lagi dengan Aquades sampai dengan warna darah tersebut sama dengan warna pembanding yang ada di sampingnya. Kemudian setelah sama, baca permukaan darah menunjukkan angka berapa, nah itulah kadar Hb-nya. Kemudian catat hasil pemeriksaan. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang tadi kita telah lakukan. Ibu hasilnya normal ya, Hb-nya 12 gram. Jadi Ibu tidak anemia, tetapi agar menjaga kadar hemoglobin Ibu tetap normal ya, Ibu harus tetap mengkonsumsi vitamin dan tablet penambah darah yang saya akan kasih. Bisa juga Ibu dikonsumsi makanan yang kayak akan zat penambah darah, zat besi ya. Bisa makanannya itu berupa daging-dagingan, kacang-kacangan, sayuran segar, buah-buahan yang kayak akan vitamin C seperti jeruk dan jambu merah. Kemudian juga Ibu harus cukup minum agar Ibu tidak dehidrasi ya. Nah nanti jika Ibu misalkan merasakan Ibu cepat lelah, cepat lemas, kemudian Ibu merasa kulit Ibu pucat, mata berkunang-kunang, Ibu harus tetap periksa ke pelayanan kesehatan terdekat
dan janinnya juga sehat sampai lahiran ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menggunakan metode asam asetat. Yang pertama alatnya ada asam asetat 5%, ada urin ibu hamil sama pot urin, terus ada buah tabung reaksi, ada raknya juga, penjepit tabung, ada hand spool, korek api, pembakar spiritus, pipet, bengkok, bak instrumen, ada rarutan klorin 0,5% dan ada squid 2 atau 3 cc. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein urin. Tujuannya untuk mengetahui kadar protein urin Ibu. Nah, nanti prosedurnya kan tadi Ibu sudah ditampung ya, air kecilnya udah dikasihin ke saya. Nah, nanti saya akan memeriksa, nanti kalau udah ada hasilnya nanti saya dijelaskan kepada Ibu ya. Dapat dipahami Bu? Iya, dapat. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Enggak, sudah cukup. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setelah kering, kemudian memakai handscoon. Pertama-tama kita saring dulu urin ibu hamil dengan menggunakan kertas saring dan tabung. Kemudian isi 2 tabung reaksi dengan urin masing-masing 2 cc atau 2 ml. Setelah keduanya terisi, ambil salah satu dan panaskan tabung reaksi yang berisi urin sampai mendidih. Kemudian bandingkan dengan tabung yang lain dan lihat perbedaan warnanya. Bila urin keruh, tambahkan 2 tetes asam asetat. Tetapi bila urin masih jernih, maka ini tidak menunjukkan adanya HR dan ini tidak signifikan untuk protein. Apabila urin tetap keruh, panaskan sekali lagi. Nilai protein urin yang terdapat pada urin tersebut sesuai dengan derajat kekeruhan dengan perbandingan pembandingnya. Kemudian catat hasil pemeriksaan. Hasilnya Ibu negatif, berarti normal ya Bu ya. Ibu juga harus tetap cukup minum 6-8 gelas dan Ibu juga harus makanan yang sehat. Jaga kebersihan daerah intimnya ya Bu ya. Jika Ibu mengalami keluhan berkemih atau urinnya terlihat lebih keruh dan berbusa, segera Ibu kesini, kalau enggak ke medik. Dapat dipahami Bu? Iya, paham. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Enggak, sudah cukup jelas. Baik ya Bu, terima kasih atas ya atas kerjasamanya. Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemeriksaan glukosa urin menggunakan Benedik semi kuantitatif. Alat-alatnya yaitu Benedik, urin wanita hamil beserta pot urinnya, 2 buah tabung reaksi, rak tabung reaksi,
penjepit tabung, sarung tangan atau handscoon, korek api, pembakar spiritus, squid 5 cc, pipet, bengkok, larutan klorin. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan glukosa di dalam diri Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah di dalam diri Ibu terdapat glukosa atau tidak. Tadi kan Ibu sudah memberikan urin Ibu kepada saya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Ibu tunggu dulu ya di sini. Langkah pertama, melakukan tindakan cuci tangan dengan mata. Makanan yang sehat, rendah gula dan kafein serta garam. Jika ibu mengalami penglihatan kabur, mual, terus ada infeksi kulit di daerah vagina, sering pipis, dan pada bulan ini selama pemeriksaan ibu dapat melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Iya, saya mengerti. Ada yang bertanya nggak Bu? Enggak ada. Oh, baik, pemeriksaan telah selesai kita lakukan. Ibu terima kasih ya untuk melakukan pemeriksaan di klinik saya. Ya, Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yasmin ya. Nah, baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan yang tadi kita telah lalui, mulai dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium dari darah dan urin Ibu. Hasilnya Ibu baik ya, janinnya hidup intrauteri, janinnya tunggal, jadinya juga baik. Ibu berat badannya baik, tinggi badannya juga baik. Perkembangan berat badan Ibu juga normal ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, Ibu kan tadi bilang baru imunisasi 1 kali ya. Nah, sekarang saya akan imunisasi lagi, disuntik di lengan ini, di lengan atas ya. Boleh Bu? Boleh. Makan ya Bu.
Sakit enggak Bu? Ya. Sudah ya Bu, sudah saya imunisasi. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa tambahan suplemen ya. Ini suplemennya ada suplemen penambah darah, kemudian ada suplemen asam folat, dan ada juga vitamin A. Nah, suplemen penambah darah ini untuk membantu agar ibu tidak anemia ya, agar normal KB-nya. Terus asam folat juga ini untuk membantu pertumbuh kembangan si janin ya, agar pertumbuh kembangannya baik. Kemudian juga ada vitamin A. Vitamin A ini adalah suplemen untuk menjaga kekebalan ibu dan janin ya Bu. Ya. Boleh Bu ini ya. Sekarang kan ibu usia hamilnya sudah 8 bulan. Sebentar lagi kan pasti akan segera melahirkan. Nah, nanti jika ibu ada tanda-tanda mau melahirkan seperti adanya asam urat teratur, kemudian adanya keluar air-air dari vagina ibu, si airnya itu biasanya berbau amis, kental dan berwarna putih ya. Kemudian nanti jika ada lendir atau bercak-bercak darah, nanti ibu harus segera langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kesini aja juga boleh ya. Karena itu tanda-tanda ibu mau melahirkan ya. Nah, untuk kunjungan selanjutnya ibu bisa kesini lagi 2 minggu kemudian ya, atau misalkan ibu ada keluhan boleh datang langsung ke sini saja. Bagaimana ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai sini? Sudah. Baik ibu, mungkin pemeriksaan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ibu selalu sehat selalu ya dengan janinnya. Nanti jangan lupa lahirannya di sini ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ibu. Nah. Dokumentasi dalam video lengkap Neng. Sudah selesai. Neng pergi kan?